Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang akan kami tampilkan pada gambar berikut. Yaitu dengan judul Model dan Simulasi Program Linear, Studi Kasus Optimasi Alokasi Sumber Daya Server untuk Memaksimalisasi Keuntungan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan materinya. Berikut latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan digital seperti web hosting, server aplikasi, database online, VPS, dan cloud storage. Perusahaan penyedia pelayanan teknologi informasi dituntut untuk mampu mengelola sumber daya server yang terbatas seperti CPU, RAM, penyimpanan, bandwidth, dan anggaran operasional secara optimal. Pengelolaan yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan sumber daya atau menurunnya keuntungan perusahaan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana menentukan kombinasi layanan server yang tepat agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien tanpa melampaui kapasitas yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dan terukur dalam pengambilan keputusan. Pemrograman linear dipilih karena mampu memodelkan permasalahan optimasi dengan kendala yang jelas dan menghasilkan solusi optimal yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya server. Baik, yang berikutnya teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan dan simulasi, serta pemrograman linear. Pemodelan digunakan untuk mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk matematis, sedangkan simulasi digunakan untuk menganalisis berbagai skenario. Pemrograman linear berfungsi untuk memaksimalkan fungsi tujuan dengan memperhatikan kendala yang bersifat linear. Model ini diselesaikan menggunakan metode simplex untuk memperoleh solusi yang optimal. Ya, baik. Yang berikut itu adalah metode. Nah, jadi untuk laporan kami yang kami gunakan itu adalah metode pemodelan dan simulasi dengan pendekatan pemrograman linear. Sistem yang dimodelkan adalah pengelolaan sumber daya server para perusahaan penyedia layanan teknologi informasi. Variabel keputusan berupa jumlah 5 jenis layanan server, yaitu web hosting, server aplikasi, server database, dan juga VPS, dan juga cloud storage. Fungsi tujuan adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kemudian, model dibatasi oleh 5 kendala utama, yaitu kapasitas CPU, RAM, storage, bandwidth, dan juga anggaran biaya operasional. Data yang digunakan merupakan data simulasi dari penyelesaian model yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan juga Python. Contoh soal, sebuah perusahaan data center atau cloud service provider menyediakan 5 jenis layanan server. Perusahaan memiliki keterbatasan CPU, RAM, storage, bandwidth, dan anggaran biaya. Tujuan manajemen adalah menentukan jumlah tiap layanan agar keuntungan maksimum. Nah, di sini kita misalkan kan tadi dijelaskan di awal ceritanya, di situ ada 5 layanan utama. Nah, di situ dengan adanya 5 layanan itu kita dapat mengubahnya menjadi beberapa variabel, yaitu variabel X1 hingga X5. X1 kita misalkan dengan jumlah layanan web hosting, X2 kita misalkan dengan jumlah layanan server aplikasi, X3 kita misalkan dengan jumlah layanan server database, X4 kita misalkan dengan jumlah layanan VPS, X5 juga kita misalkan dengan jumlah layanan cloud storage. Nah, yang berikut kita masuk pada tabel yang di sampingnya itu data simulasi kebutuhan dan keuntungan per unit. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang ada di samping. Kita misalkan
bagian CPU. Sini ada CPU, RAM, storage, dan bandwidth. Nah, di sini menunjukkan berapa banyak sumber daya komputasi yang dibutuhkan setiap unit layanan. Misalnya, VPS membutuhkan CPU dan RAM yang paling besar, yaitu 4 CPU dan 8 GB RAM. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar atau tabel yang ada pada slide ini. Yang berikut, cloud storage membutuhkan tempat penyimpanan yang paling besar, yaitu 200 GB. Analis atau biaya keuntungannya itu di sini berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan satu unit layanan dan berapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Contohnya di sini kita lihat pada tabel itu terdapat web hosting, modal biayanya itu 2. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada di slide tersebut. Web hosting modal biayanya 2, profitnya 5. Sedangkan VPS biayanya 5, profitnya 12. Ini berarti VPS memberikan margin keuntungan lebih besar dibandingkan biaya awalnya. Di sini kita bisa melihatkan semua yang ada pada gambar tersebut. Teman-teman bisa lihat. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan langkah yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah hasil pembahasan. Kapasitas total CPU berjumlah 50, RAM berjumlah 100, storage berjumlah 1500, bandwidth berjumlah 400, biaya berjumlah 80. Fungsi tujuannya max Z sama dengan 5x1 tambah 8x2 tambah 10x3 tambah 12x4 tambah 6x5. Fungsi kendalanya yang pertama CPU x1 tambah x2 tambah 3x3 tambah 4x4 tambah x5 kurang dari sama dengan 50. Yang kedua RAM 2x1 tambah 4x2 tambah 6x3 tambah 8x4 tambah 3x5 kurang dari sama dengan 100. Yang ketiga adalah storage 50x1 tambah 80x2 tambah 120x3 tambah 100x4 tambah 200x5 kurang dari sama dengan 1500. Yang keempat 10x1 tambah 20x2 tambah 15x3 tambah 25x4 tambah 5x5 kurang dari sama dengan 400. Yang kelima biaya 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 tambah 5x4 tambah 2x5 kurang dari sama dengan 80. Yang keenam non negatif xi lebih besar dari sama dengan 0. Ya, baik. Yang berikut itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil dari Excel, hasil perhitungan dari Excel, di mana pada tabel itu terdapat beberapa jenis layanan, ada jumlah variabel, keuntungan, dan juga total keuntungan. Nah, di sini jumlah variabel yang ada pada web hosting itu dianya 0, dan server aplikasi juga 0, server database juga 0, VPS juga 0, cloud storage juga 0. Nah, kalau pada layanan yang berikut atau keuntungan atau unit itu web hostingnya itu 5, server aplikasinya itu 8, server database-nya itu 10, VPS-nya 12, cloud storage-nya 8. Pada total keuntungan ini web hosting-nya itu 0. Tapi kalau kita gunakan perhitungan Python itu otomatis hasilnya kalau total keuntungannya itu 170. Nah, kalau kita masuk pada tabel yang berikut itu sumber daya. Sumber daya itu ada yang pertama CPU, RAM, storage, bandwidth, dan biaya. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada CPU itu khususnya para web hosting itu 1, kemudian server aplikasinya 2, server database-nya 3, VPS-nya 4, cloud storage-nya 1, dan total pemakaiannya itu 0. Berikut itu RAM.
RAM itu 2, RAM itu para web hosting itu 2, server aplikasi 2, server database 6, VPS 8, cloud storage 3, total pemakaian 0. Begitu dulu juga dengan storage, bandwidth, dan biaya. Itu kita bisa lihat pada tabel yang ada. Penutup, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemrograman linear efektif digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya server dengan keterbatasan yang ada. Model ini mampu membantu menentukan kombinasi layanan yang paling menguntungkan secara efisien dan terukur, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan pengelolaan sistem teknologi informasi.